Ma'in subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa salahal jasadi war ruh wa taubatan nasuh. Ma'asyiral ustadzat wal hadirat rahimakumullah, bil khusus pimpinan Majelis Taklim Masjid Kaum Ibu Masjid At-Taufiq Al-Mukarramah Ibu Ustadzah Hajaratun Nadirah, alhamdulillah bersama-sama kita bersama para pengurus. Ustadzah Nurhayati ada ya, ada di belakang ya. Oh, Nurhayati juga ini. Ini benar. Ustadzah wajah Nurhayati sama ya. Para sesepuh, para orang tua, para ibu haji, para ibu jamaah majelis taklim yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah sama-sama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan untuk kita melanjutkan pelajaran kita yang ada di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 25. Sudah ketemu? Ibu-ibu hadirat yang berbahagia, kita sudah berada di bulan Maulid. Bukan bulan Maulid ya? Bulan Rabiul Awal. Tanggal berapa, Bu? Tanggal 2 ya? Iya, kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal. Alhamdulillah sudah berada di tanggal 2. Bulan Rabiul Awal ini dikenal dengan bulan Maulid. Apa itu Maulid? Hari kelahiran, tempat kelahiran ya. Kalau Maulud, orang yang dilahirkan, anak yang dilahirkan. Kalau Maulid tempat lahir, tempat kelahiran ya, atau waktu dilahirkan. Nah, ibu-ibu, kita untuk ngambil berkah bulan ini, insya Allah mudah-mudahan walaupun tidak khotam ini kitab Rawi Abdiyaul Lamia, saya mau ajak setiap majelis taklim saya belajar di dalamnya untuk membacakan dengan lagunya beberapa bait daripada rawi ini, karena ibu-ibu kita pengennya bukan cuma bisa membacanya, melantunkannya, tapi mudah-mudahan sedikit banyak adalah sedikit yang bisa kita pahami dari apa yang kita senandungkan sebagai lagu ya Bu ya. Nah, saya nggak bisa nih lagunya, makanya saya minta Mas Aisyah itu. Yuk, lain. Ahlan wa sahlan. Nanti Ibu ngikutin ya. Yuk. Dadakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ala alihi ahlan wa sahlan bin nabi, 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 khairul anamil arabi, khairul anamil arabi, ahlan wa sahlan bin nabi, 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 khairul anamil
khairil anamil arabi. Sallu ala hadzal nabi al-hasimil muttalibi. Sallu ala hadzal nabi al-hasimil muttalibi. Ahmad sakin nasabi mawasuhu bil kutubi mawasuhu bil kutubi. Ahlan wa sahlan bin nabi 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 khairil anamil arabi khairil anamil arabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Makasih Ustazah Aisyah, suaranya enak. Ibunya juga nyambutinnya bisa ya. Ahlan wa sahlan bin nabi. Apa artinya ahlan wa sahlan ya, Bu? Selamat datang. Kita ucapkan kepada nabi kita selamat datang. Dengan adanya hari kelahiran nabi besar kita ucapkan ahlan wa sahlan bin nabi. Gembira enggak, Bu? Gembira ya. Basyarah. Ahlan wa sahlan bin nabi. Ahlan wa sahlan bin nabi. Khairil anamil arabi. Sebaik-baiknya manusia yang bangsanya adalah bangsa Arab. Jadi Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang terbaik. Khairul bariyah. Ya, khairul anam, sebaik-baiknya manusia. Al-Arabi. Nabi besar kita itu adalah bangsa Arab. Ibu-ibu, ada celotehan, ada celetukan. Saking benci sama Anies waktu musim kampanye. Dibilang apa ibu-ibu? Nabi bukan orang Arab. Ya, dibawa-bawa Nabi. Ya, Nabi bangsa Arab ya, Bu ya. Iya. Lawanannya Arab, Bu, Ajam. Arab itu bangsa Arab. Bangsa asing kayak kita ya. Selain bangsa Arab adalah al-ajami, bangsa asing, orang ajam, orang asing kita ini ibu-ibu. Selain orang Arab disebut al-ajami. Sallu ala hadan nabi. Apa tugas kita? Tanda bukti cinta kita kepada Nabi. Pertama adalah perbanyak salawat. Berbanyak salawat. Sallu ala hadan nabi. Bersalawatlah kalian kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak banyak-banyak dijelasin. Ini cuma ngertiin doang ya, Bu ya. Jadi kita banyak-banyak bersolawatan dan cinta kita kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asran. Barang siapa yang membaca salawat satu kali saja, maka Allah akan balas salawat itu dengan 10 salawat. Bu, salawat itu apa sih? Kesejahteraan, pengampunan, keselamatan, perlindungan, ya, dari Allah. Sallu ala hadan nabi al-hashimil muttalibi apa muttalibi? Abdul Muttalib. Jadi nggak pakai, jadi ini nggak ada sidahnya ya. Abdul Muttalib kan ya, lamnya ada sidah nggak ada. Jadi al-hashimil muttalibi, dari keturunan Bani Hashim. Nabi bangsa Arab, keturunan Bani Hashim. Bani Hashim adalah
Bani itu apa sih? Anak keturunan. Anak keturunan dari Hashim. Hashim itu nama orang. Nama orang pada zaman itu Hashim ada Sayyidina Hashim adalah Sayyid Hashim adalah seorang yang seorang manusia, bukan ulama, seorang tokoh yang paling terkenal terkemukanya pada saat itu. Ya, jadi ibu-ibu leluhurnya Nabi itu adalah orang-orang yang terkemuka, tokoh-tokoh masyarakat pada zaman itu. Kemudian ibu-ibu Al-Muttalibi dari Bani Muttalib. Dari Bani Muttalib, keturunan dari Muttalib. Muttalib ini siapa ibu-ibu? Abdul Muttalib. Kakeknya Nabi, ayahnya Abdullah. Jadi Nabi Muhammad ayahnya Abdullah, kakeknya Abdul Muttalib. Berarti Abdul Muttalib adalah ayahnya Abdullah. Abdullah adalah ayahnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahmad Zaki An-Nasabi. Ibu-ibu, Nabi kita itu punya nama Muhammad, punya nama Ahmad. Di dalam kitab riwayat Isra Mi'raj, apa tuh? Ahmad nama di langit, gimana? Oh iya, di langit namanya Ahmad, di bumi iya, saya kagak hafal ya. Jadi di langit terkenal dengan nama Ahmad, di bumi namanya Muhammad. Ahmad yang selalu memuji. Ahmad itu adalah manusia yang selalu memuji Allah. Ahmad. Muhammad yang terpuji, yang dipuji. Jadi Muhammad yang senantiasa dipuji oleh umat manusia yang beriman dengan kerasulannya. Ahmad manusia yang senantiasa memuji. Tadi apa? Di langit namanya Ahmad, di bumi Muhammad. Ahmad Zakin Nasabi. Zaki itu wangi. Wangi. Ya, wangi. Nasabnya nasab yang indah. Nasab yang harum. Ya. Punya nama baik yang harum. Karena apa? Karena bernasabkan nasab yang baik. Man wasfuhu fil kutubi. Orang yang sifatnya tertulis di dalam kitab-kitab Taurat, Injil, Zabur, nama Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ada di dalam kitab-kitab itu. Ibu-ibu, Taurat, Injil, Zabur datangnya sesudah Quran apa sebelum Quran? Sebelum Quran. Quran diturunkannya sesudah Nabi ada atau sebelum Nabi ada? Sesudah. Tapi Nabi Muhammad bukan cuma ada di dalam Al-Quran, tapi sudah diceritakan Nabi Muhammad dari sejak sebelum Nabi Muhammad ada. Jadi sebelum Nabi Muhammad ada, terlahir di dunia ini, namanya sudah tercantum di dalam kitab Taurat, Injil dan Zabur dan suhuf-suhuf yang lainnya. Inilah ibu-ibu keharuman Nabi besar kita, nama dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti udah 4 bait yang udah dibacakan. Nanti di majelis-majelis taklim yang lain dilanjutkan insyaallah. Sudah ya Bu ya? A'udzu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah.
ada tanda apa jim, boleh berhenti boleh lanjut, kita berhenti ya. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Wadhkuru ya. Ada tanda nggak bilnya Pom? Oh ayat ya. Wadhkuru iz antum qalilum mustad'afuna fil ard. Ada tanda? Nggak ada. Ayo deh nggak apa-apa. Jangan dipantulin ya waktu dot ya. Mustad'afu. Takhafuna ya. Takhafuna ayyatakhaffakumun nasu fa'awakum wa ayyadakum binasrih. Yuk. Wa razaqakum minat thayyibati la'allakum tashkurun. Wa razaqakum minat thayyibati la'allakum tashkurun. Ayat ya. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Wa anna Allaha indahu ajrun azim. Sadaqallahul azim. Tiga ya? Tiga. Yuk a'udzu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu matabi'i fitnatal ya tadi. Fitnatal jadagam bila gunna tanwin ketemu lam. Tanwinnya apa ini? Fathatain la tusibanna wajibul gunna alif lamnya tusibanna alif lam syamsiyadi al-tabi'i zalamu al-tabi'il ikhfa apa? Ikhfa ab'ad nun mati ketemu kaf di sini ya mikum ketemu kha izhar syafawi khas mad lazim musaqal kalimi mad ketemu tasdid ya khas itu khasatu tan khasatau idgham bigun wa lamu majazmun fasil mad ketemu alif di lain kalimat an wajibul gunna Allahnya lafzul jalalah tafkhim alif lam dulu alif lam syamsiyah lam jalalah tafkhim mad asli terus syadid mad tabi'i syadidul alif lam qamariyah iqab qalqalah kubra ya sudah ya. Fa'a apa tadi? Depan tuh Bu, bukan tadi. Ini lanjutnya fa'a wakum. A-nya mad bada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Wattaqu apa artinya? Dan takutlah kalian, peliharalah diri kalian ya. Fitnatan, fitnah, ujian. Di situ siksaan. La tusibanna yang tidak menimpa orang-orang zolim saja di antara kalian. Saja itu khassah, terkhusus. Jadi ibu-ibu, kalau zaman dulu, zaman sebelum Nabi kita itu, kalau yang melakukan kezoliman saja yang mendapatkan siksaan.
Yang tidak melakukan kezaliman tidak terkena siksa. Ya kan? Nabi Musa dari kalangan kaum Bani Israel. Pengikut-pengikutnya kaum Nabi Musa, pengikut-pengikutnya Nabi Musa beriman kepada Allah dan kepada Rasul yang pada saat itu adalah Nabi Musa. Sedangkan Fir'aun dengan pengikut-pengikutnya Fir'aun dari kalangan kaum Kibti, namanya kaum Kibti ya, kalau Fir'aun itu mereka tidak beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, Nabi Musa. Nah, ketika Allah timpakan fitnah adab berupa darah yang ada di dalam kolam-kolam, keran yang keluar air, ya berubah dari air putih yang jernih menjadi darah. Ketika Allah turunkan siksaan cuma kepada mereka saja, ya yang melakukan kezaliman. Kepada kaumnya Nabi Musa tidak, walaupun mereka ini kaum Kipti numpang di sumurnya kaum Bani Israel yang beriman kepada Nabi Musa, kepada Allah. Pas giliran dia nimba, dia buka keran, dulu ada keran apa kagak ya? Anggaplah ada, ya dia nimba, ya di kolamnya jernih. Pas giliran mereka datang, mereka mau gunakan itu air berubah jadi darah. Kayak begitu. Kalau umatnya Nabi Muhammad lain. Kalau umatnya Nabi Muhammad yang terkena siksaan, terkena fitnah, bukan cuma yang orang zalim saja, orang soleh pun kena. Itulah makanya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian itu wahai umatnya Nabi Muhammad adalah sebaik-baiknya umat. Kenapa? Sebaik-baiknya umat karena kita ini semua dapat tugas untuk tadi apa tuh? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang ma'ruf kita ajak. Ya kayak Bojerat tuh nih, Sadajarat tuh nih, pas giliran mau hari Selasa aja udah sibuk dah WA sama ibu-ibu di grup ya kan. Kalau sekarang enak ibu-ibu ada grup, satu aja kirim semua baca. Nggak tahu zaman dulu nggak ada grup ya. Iya, dulu nggak ada WA, nggak ada WA, nggak ada HP, diparanin satu-satu. Pahalanya gedean mana tuh ya? Pahalanya gedean orang dulu ya. Iya, diparanin. Karena mah ibu-ibu innalillahinya cuman adanya di HP doang, agak diparanin. Ya, jangan Bu. Ya, pertama-tama kita ucapin dulu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertama-tama kita ucapkan dulu syafaqillah, syafaqallah. Nanti ada saatnya kita ada waktu luang, kita tengokin deh ya. Seneng nggak? Seneng ya. Ya itulah ibu-ibu. Ya sudah zaman sudah seperti ini. Jadi ibu-ibu, kelebihannya umat Nabi Muhammad adalah itu dia. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang baik diajak, yang baik-baik ajakin. Tapi yang jelek suruh dicegah. Gampangan ngajak ngaji daripada ada orang minum khamr terus dilarang. Berani enggak? Enggak. Ibu-ibu jangan suka nasehatin orang lagi mabuk. Percuma. Nanti nasehatinnya kalau dia lagi eling. Kalau udah eling baru ya. Kayak kita ibu-ibu kalau mau minta tolong sama anak kita, kan anak kita kan nggak boleh ya durhaka sama orang tua ya. Iya, kitanya juga orang tua biar tahu moodnya tuh lagi kayak apa. Ini baru pulang kerja, baru pulang sekolah udah disuruh, mana masih gerah, masih capek, lapar kali dia, ya masih keringetan, masih puyeng, macet. Pas sampai rumah itu laki ibu-ibu disodorin
disodorin apa? Inian listrik, inian telepon, ya. Nah, ya jadi ibu-ibu ya kita juga jadi orang tua biar ngerti ya, lihat situasi anak kita. Akhirnya ibu-ibu saking keselnya dia pelototin kita deh. Pelototin kita ibu-ibu dia kita sakit hati nggak? Sakit hati. Sakit hati berarti anak kita durhaka sama kita. Ya, jadi durhakanya anak kita disebabkan karena kita ya. Kalau begitu. Mudah-mudahan anak-anak kita nggak jadi orang yang durhaka ya. Karena ibu-ibu ya Allah, kalau anak durhaka itu susah hidupnya. Makanya ibu-ibu kita tuh Bu, jangan lepas-lepas astagfirullahalazim ya. Astagfirullahalazim li wali walidayya, astagfirullahalazim li wali walidayya, astagfirullahalazim li wali walidayya. Karena apa ibu-ibu? Ibu bapak kita udah kagak ada. Kalau waktu ibu bapak kita masih ada, masih kita minta maaf, masih kita bisa berbakti. Kira-kira berbakti kita pas giliran udah meninggal masih ada enggak? Masih. Dengan apa? Dengan istighfar. Astagfirullahalazim li wali walidayya. Astagfirullahaladzim li wali walidayya. Kali aja ibu-ibu Allah ampunin kita. Ya, dulu kita banyak banget dosa sama orang tua ya Bu ya. Lagi ngomongin apa Bu? Oh, lagi ngomongin kalau umatnya Nabi Muhammad itu bukan cuma yang berbuat zalim saja mendapatkan diturunkan azab, tapi juga orang soleh kena imbasnya. Selama orang soleh itu nggak bisa merubah, kalau ngelihat kemunkaran harus dirubah. Bagaimana caranya? Jadi ibu-ibu, fal wajib ala kulli man ra'au ayuzilahu. Kalau ada kita melihat kemunkaran, gimana ke caranya? Kalau kita melihat, gimana ke caranya harus kita bisa menghilangkan itu kemunkaran. Idza kana qadiran ala dzalik, kalau kita mampu. Fa idza sakata alaihi fa kulluhum usad. Kalau kita diam, maka dianggap semuanya udah melakukan perbuatan maksiat. Apalagi kalau ikut-ikutan ya. Diam aja dianggap kita sudah berbuat maksiat. Pertanda kita ridho. As-sukut ya dulu ala ridho. Diam itu menunjukkan ridho. Kan kalau perempuan kalau ditanya, kamu mau nggak sama dia? Diam aja. Saking apa? Saking malu. Zaman dulu, perempuan zaman dulu itu mah. Perempuan zaman sekarang mah kagak gitu ya. As-sukut ya dulu ala ridho. Jadi kalau kita diemin, jadi ibu-ibu ya Allah, kan saya udah ceritain kemarin. Itu yang namanya onta kagak mau ngapa-ngapain, ya kan? Masih ingat nggak? Onta kagak mau ngapa-ngapain, nggak mau kerja, maka marah tuannya. Mau ngapain miara onta kalau dia nggak mau bantuin saya? Mendingan saya sembelih aja, ketahuan bisa dimakan. Lari si onta, nyamperin Nabi, minta tolong supaya disembunyikan. Karena dia nggak mau disembelih, ya, minta perlindungan pada Nabi. Pas ditanya sama orang laki yang lagi cari onta, emang kenapa kamu nggak mau disembelih? Habisnya sih itu rumah sholat isyanya pada dintar-ntarin, nanti aja. Kalau nanti turun siksaan karena mereka melambat-lambatkan sholat isya, bisa jadi kan nanti turun azab saya kena. Itu seontak punya pikiran kayak begitu. Kita punya pikiran kagak? Kagak. Kita lebih bodoh daripada onta. Onta aja mikir tuh Bu. Kalau kita kagak mau mikir tuh Bu, kenapa anak kita diemin aja kagak mau sholat? Nah biarin aja. Apalagi kalau anaknya udah kerja, duitnya ngalir sama kita, takut banget kita sama anak kita. Biarin aja deh, dia mah baik, kagak sholat juga kagak apa-apa deh. Ya Allah, ya
Kira-kira nanti turun azab nggak tuh? Turun azab. Tapi kadang-kadang azab itu nggak berasa di diri kita. Padahal kan azab itu bisa aja ya susah, tuh rumah tuh kayaknya nggak ada yang namanya tenang-tenangnya. Itu kan azab. Jadi kalau kita diam, maka kita termasuk sama saja melakukan perbuatan maksiat. Waqad ja'alallahu ta'ala ar-radhi biminzatil amil. Jadi Allah jadikan orang yang ridho terhadap suatu perbuatan kemunkaran punya mendapat posisinya sama saja seperti orang yang melakukan perbuatan yang munkar itu. Wa alamatur ridha bil munkar adamu ta'allum minal khilali alladhi yaqau fid din. Gimana tandanya ridho itu? Dia merasa nggak ada tuh tersentuh rasa sakit, rasa sedih gitu, cuek gitu Bu. Kita kadang-kadang ibu-ibu menghadapi kemunkaran itu kita bukan nggak ada rasa, bukan ada rasa sedih, ya Allah kok dia begitu sih gitu ya. Itu masih lumayan. Itu berarti dia nggak ridho, kita nggak kena tuh Bu kalau kayak begitu. Kalau misalnya nanti ada suatu ada saatnya di mana Allah turunkan azab, itu nggak kena itu. Kenapa? Karena ada rasa di sini. Kita doain, ya Allah, jangan disembahin Bu. Ya Allah, kasih taufik hidayah dia, ya Allah. Tunjukkan jalan yang lurus kepadanya, ya Allah. Kembalikan lagi, ya Allah. Ya, kan kita Bu ya punya saudara, punya anak, punya saudara, punya ipar, kan macam-macam. Ya Allah, ya Allah, gitu kan ya. Kita mau negor takut. Ibu-ibu kan kalau negor orang yang miskin berani, tapi kalau negor orang yang kaya berani. Walaupun kita nggak dikasih duit sama orang kaya, sama saudara yang kaya nggak, tapi takut. Tapi sama orang miskin, jedor-jedodin kalau orang miskin. Wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan ketahuilah oleh kalian sesungguhnya Allah iqabnya sangat dahsyat. Ya, iqab itu apa? Siksaan. Ya Allah Bu, siksaan Allah. Jadi ibu-ibu kita itu melihat yang namanya dosa itu, ya Allah berat banget Bu. Kita tanggung beban dosa itu berat banget di punggung kita. Ya. Kita anggap dosa itu adalah berat. Siksa itu teramat sangat sakit. Jadi kita harus takut sama Allah. Takut terus. Jadi ibu-ibu kita itu harus punya dua sayap. Sayap khauf, sayap roja. Sayap khauf itu adalah sayap khauf. Khauf itu adalah takut. Ada rasa takut. Ya Allah, takut sama azab Allah. Roja itu harapan. Makanya dibilang Ghafurur Rahim. Jadi ibu-ibu ketika kita masih muda, ketika kita masih sehat, banyakin khaufnya. Tapi kalau kita udah tua kayak begini, saya mah belum tua. Emang begitu ya Bu ya. Tahuan emang udah tua, ngapa-ngapanya belum tua gitu ya. Karena masih banyak pengen belagu gitu ya. Padahal jalannya udah inced-incedan. Ya. Jadi ibu-ibu kalau udah tua, yang dibanyakin udah roja. Apa harapan? Sholat kita giliran sunnahnya udah banyakan duduknya. Yang masih istiqomah nih di wajibnya. Jadi diusahakan gimana caranya, sakit apapun di dengkul, di lutut. Ibu sakit nggak lututnya?
sakit. Ya, sakit ya. Kalau mau sujud tuh ya Allah kayak apa? Makanya ibu-ibu mah saya sedia bangku di belakang kursi. Jadi pas giliran mau sujud, saya duduk dulu, sujud. Nanti pas bangun, duduk dulu, baru diri. Gitu. Itu giliran sholat apa itu? Kalau lagi kuat sholat sunatnya kayak begitu, wajib pun kayak begitu. Nanti pas giliran sunat udah duduk aja. Tapi memang ibu-ibu kalau sholat kita berdiri ada gerakan-gerakan itu olahraga buat kita. Kalau terus-terusan duduk malah jadi kaku lutut kita. Jadi ibu-ibu ngakalinnya apa? Ngakalinnya kalau giliran baca Fatihah, ruku, berdiri nih, berdiri baca Fatihah, surah, terus nanti ruku. Ya kan nanti kan kita punya dengkul, lutut ngerengkang ya. Kita diriin gitu waktu ruku. Itu kan kita giniin tuh Bu. Itu kan olahraga juga. Ini betis kita kan jadinya ini ya. Coba kalau duduk aja. Kira-kira tegang nggak lutut kita? Enggak. Kaki kita enggak tegang. Tapi kalau kita ruku, benar-benar ruku tegang itu. Ya dari sini ke sini. Terus sami Allah liman hamidah diri. Pas giliran sujud duduk deh. Sujudnya begitu tuh. Kalau lagi sakit. Nah, nanti pas giliran 2 rakaat kayaknya enak nih. Belajar lagi sujud. Jadi pas giliran sujud duduk. Begitu tuh. Sami Allah liman hamidah. Ibu-ibu mah belum kali ya? Udah. Ibu-ibu boleh nggak? Belum ya? Umurnya berapa? Ibu? Ya Allah, kuatan dia sama saya. Umurnya sama 65. Iya. Ya Allah. Jadi salah itu ibu, ya Allah kalau bangun tidur tuh ya Allah sampai diangkat gitu kaki tuh. Ini di sini nih. Kiri. Osteo apa? Ya kayak gitu dah tuh. Sudah jangan nyeritain penyakit, agak enak. Jadi mati aja, ya. Jadi lagi ngomongin apa? Siksaan itu amat pedih. Wadhkuru idh antum qalilum mustad'afuna fil ard. Dan ingatlah kalian wahai kaum muhajirin. Ini bukan lagi ngomongin kaum Bani Israel, lagi ngomongin kaum umatnya Nabi Muhammad, muhajir. Ya, kaum muhajir itu siapa? Yang dari Mekah pindah ke Madinah. Dan ingatlah oleh kalian ketika kalian sedikit, jumlahnya sedikit. Jadi dulu tuh awal-awalnya sedikit banget dah kaum mukminin, ya. Mustad'afuna fil ard, udah dikit lemah. Ya, lemah mereka di permukaan bumi ini, miskin-miskin, tua-tua. Zaman dulu ibu-ibu orang ngaji tua-tua. Sekarang alhamdulillah yang muda sama yang tua nyampur. Iya. Ya, sekarang tuh yang muda-muda tuh banyak yang pada ngaji. Zaman dulu ibu-ibu yang tua-tua ngajinya. Ya, iya. Masih ingat nggak Bu? Masih ingat, iya. Ya. Sekarang alhamdulillah. Cuman kadang-kadang kalau terlampau muda kagak mau nyampur sama yang tua. Ya, kalau ini separuh-separuh. Tua mudanya separuh-separuh. Bukan apa-apa Bu. Kita nyampur sama yang tua biar kita belaga tua kan boleh. Yang muda belaga tua. Maksudnya belaga tua apa itu? Beda kan? Orang tua banyak omong kagak? Kagak. Orang tua banyak lagu enggak? Enggak. Yang muda belaga tua enggak apa-apa, bagus. Tapi yang tua belaga muda kacau. Yang tua dengan ada yang muda dikasih contoh, dia nggak akan berani macem-macem. Kenapa? Karena ada yang muda, malu. Tapi kalau turu-turu tua, ya Allah deket mati dah.
Jadi ada gairah gitu Bu. Ya, kalau yang tua nyampur ada yang muda, ada semangatnya gitu Bu. Ya, ada semangat mudanya, kelihatan tuh pada muda-muda. Coba deh Ibu, kalau lagi maulid, makan nih Bu. Makan senampan bertiga, berempat. Semuanya yang tua-tua semua udah kagak doyan, yang kagak doyan makan kagak terangsang. Nah, makanya saya mah ibu-ibu rada-rada kagak doyan makan nih, misalnya lagi kagak, saya nggak mau nyari yang pada doyan yang makannya cuma ya saya cari mana nih ya yang anak-anak muda nih, saya deketin deh tuh, biar apa, biar terangsang makannya, semangat. Jadi saling tuh Bu, kalau nyampur yang muda dengan yang tua. Jadi kita ke bawah muda, iya, muda semangatnya gitu kan, iya. Takhafuna ayyatakhaffafakumun nas. Ibu-ibu, kalau jumlahnya cuma dikit, kemudian lemah, tua-tua, apa yang ada di dalam diri kita? Kalian takut nanti ada yang nyulik kalau kalian keluar. Kenapa ibu-ibu? Ya Allah Bu, kaum musyrikin pada saat itu karena jumlahnya sedikit nih orang mukmin, bukan main Bu, garangnya Bu. Makanya ibu-ibu kasihan tuh Bu, orang yang tinggal di negara minoritas Islam ditekan. Tapi kalau mayoritas Islam itu kita enak hidup. Kita kan mayoritas Islam ya Bu ya, enak hidup, nggak dapat tekanan. Tapi kalau orang-orang Islam yang tinggal di negara-negara yang minoritas Islam, kesian, mendapat tekanan-tekanan. Tapi ibu-ibu emang dasar Islam itu kan selamat, Islam itu damai, Islam itu berserah. Kalau ada umat non-muslim hidup di negara mayoritas Islam, baik itu minoritas non-muslim, mayoritas non-muslim, dia akan damai. Ya, dia akan damai tinggal di tengah-tengah kampung mayoritas Islam. Apa kita gangguin? Enggak. Apakah kita larang mereka ibadah? Enggak. Masing-masing. Itulah kelebihan daripada takhafuna ayyatakhaffafukunna fa'awakum. Akhirnya dipindahin Bu ke kota Madinah. Dipindahin ke kota Madinah menjadi kaum mukminin pindah ke Madinah, dapat sambutan yang sangat baik dari kaum Ansor, maka dilindungi. Hakikatnya siapa yang melindungi? Allah. Yang menggerakkan kaum Ansor itu untuk berbagi itu Allah. Ibu-ibu, kekayaan yang dimiliki oleh orang Ansor, ibu tahu nggak orang Ansor? Orang Ansor itu ibu-ibu yang penduduk pribumi Madinah, kan pindah nih Bu, nggak bawa apa-apa. Itu sawah dibagi dua, istrinya diceraiin, kan kagak bawa istri, kagak bawa hartanya dibagi dua, istrinya dibagi dua. Kalau ibu mau kagak istrinya dibagi, suaminya dibagi dua? Kagak mau. Kayak begitu ibu-ibu. Saking apa? Saking disambutnya dengan penuh, dengan dirangkul benar-benar berbagi. Fa'awakum wa ayyadakum binasrihi. Ibu-ibu, sebelum pindah ke Madinah, Nabi belum ada yang namanya peperangan. Peperangan yang pertama adalah perang Badar. Perang Badar itu ibu-ibu dilakukan oleh Nabi ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Maka ibu-ibu bersatulah di situ kaum Muhajirin dengan kaum Ansor. Cuman jumlahnya 300. Sedangkan kaum kafir jumlahnya 1000. Tuh Bu.
3 kali lipat. Siapa yang menang? Kaum mukminin. Kenapa ibu-ibu dibantu sama Allah? Allah lagi yang bantu. Wa razaqakum minat thayyibati la'allakum tashkurun. Dan Allah berikan rizki kepada kalian daripada yang baik agar kalian menjadi orang yang bersyukur. Bu, umat sebelum Nabi Muhammad itu nggak boleh, diharamkan makan ghanaim, makan binatang ternak, sapi, kambing, enggak. Ada bagian-bagian di mana dilarang dimakan buat kaum terdahulu. Tapi setelah umatnya Nabi Muhammad seluruh plek itu yang namanya ghanaim. Ghanaim di sini bukan binatang, ghanimah, harta rampasan perang. Ya Allah, salah saya ngomong. Jadi ibu-ibu, ghanaim itu ghanimah. Ghanimah itu adalah harta rampasan perang. Di zaman dulu perang, tapi nggak ada yang namanya boleh mendapatkan jatah ghanimah. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad kalau menang, harta yang dimiliki oleh orang kafir karena dia kalah semuanya ditarik sama kaum mukminin. Jadinya mereka mendapatkan kekayaan yang berlimpah, maka kaum mukminin dapat jatahnya. Bu-ibu, udah Bapak suka negor kalau jam segini. Udah kelewatan. Karena saya tadi memang datangnya jam segini, gitu ya. Nah, jadi ibu-ibu hadirat yang berbahagia sampai situ aja dulu ya. Sampai la'allakum tashkurun. Nanti ibu-ibu tolong ingetin Bu Aisyah, kita nanti mulainya dari wa'lamu annama amwalukum. Ya, itu udah dibaca tapi kita nanti ulang lagi. Ya, dari wa'lamu. Ibu-ibu hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita sekalian, buat saya dan buat ibu-ibu. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang baca doa? Kemarin lupa. Amplopnya nggak dia kasih ya. Ustaz Zainal. Oh, Ustaz Zainal. Diparanin dong. Enggak, sampai gitu. Sini saya. Alhamdulillah. Terima kasih kepada guru kita saudara ini yang sudah memberikan ilmu kepada kita. Semoga apa yang disampaikan semua manfaat untuk kita untuk menjalani kehidupan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk melengkapi kepada Ibu Adi Nurmayati, monggo baca doa. Melempar-lemparan. Enggak apa-apa. Ibu yang ketinggalan. Kita tutup kita dalam membaca doa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari guru kita akan berilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan mudah-mudahan guru kita akan tetap semangat mengajarkan kita sehingga guru kita akan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmunya dapat bermanfaat buat murid-muridnya semua. هذه نية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Maulid astagfirullahaladzim. ya saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nur Hayati cerita tanggal 6. Oh, bareng di sana itu. Saya WA saja ya. Harusnya diumumin aja ya. Umumin aja nanti walaupun saya belum dikabarin ya. Saya belum dapat kabar, baru dari Bu Nur aja. Ngamen infoil aja ya. Siapa yang mau datang silakan gitu ya. Pagi kan dikoordinir aja. Amin. Amin. Siapa yang mau ikut gitu. Iya ya. Amin.